Selamat sore saudara-saudara. Saya mengucap syukur saudara-saudara mendengar akan berita yang kami beritakan. Saya mengucap syukur ini adalah sesuatu hal yang saya rasakan, sesuatu hal yang luar biasa. Sebab tanpa disadari itu banyak sekali tepat ya, di dalam ketepatan saudara-saudara kita yang dari luar negeri itu bisa datang ya. Salah satu contoh ya. Mungkin saudara yang dari Holland, yang dari Eropa bisa bangkit berdiri. Ini saudara dari Eropa ya. Yang dari Inggris bisa datang tiba-tiba sampai di sini. Mana yang dari Inggris? Oh ya, puji Tuhan ya. Kita tahu dari Inggris, dari Nederland datang, dari Dubai. Saya tanya, kok kamu bisa sampai di sini? Saya nggak tahu Bu, kalau hari ini ada acara. Saya hanya pengen untuk datang ke taman. Sampai di taman, saya diberitahu hari ini ada kebaktian. Ya, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Mana dari Dubai? Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Yang dari luar kota sangat banyak. Saya nggak bisa sebut satu-satu, ya. Yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang, dari Jember, dari mana-mana ya. Sampai dari Jepara ada yang datang ya. Saya sangat terkejut karena saya orang Jepara. Tiba-tiba dia bilang, "Tante, saya ini masih ponakannya tante." Oh ya. Jadi saya mengucap syukur sekali ya. Mungkin sudah 50 tahun saya nggak pernah ketemu ya. Itu luar biasa banget dan bisa ketemu di tempat ini. Puji Tuhan banget, saya senang sekali hari ini karena hari ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Saudara, hari ini itu kita akan membuat persiapan jiwa dan hati kita tentang preparation for financial freedom. Saudara, saya terus terang ngomong sama saudara ya. Saya pada saat dapat tema ini, saya takutnya luar biasa. Saya sangat takut. Karena apa? Loh, kenapa Ibu Nani ini bisa takut sedangkan ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa takut? Takut saudara. Terus terang, saya takut menerima akan tema ini. Sangat takut sayanya. Saudara, kalau saudara melihat, mendengar ya, yang kenal saya, yang dengar banyak khotbah-khotbah saya tidak pernah untuk membahas tentang finansial. Ya. Kebanyakan saya itu diajar Tuhan tentang keintiman, ya. Tentang bagaimana berdoa. Bagaimana Tuhan ajar saya, bagaimana pembentukan karakter dalam kehidupan. Ya. Hampir semua khotbah saya itu tentang itu. Jadi hampir tidak pernah membahas tentang finansial. Ya. Karena ini sensitif, ya. Ini sangat sensitif sekali. Dan saya biasanya kalau mau membahas sesuatu misalnya, kalau bukan dari Tuhan, saya sangat takut dan tidak berani. Sangat tidak berani. Sangat takut. Apalagi mendapatkan sesuatu hal yang dinamakan financial freedom. Waduh, itu benar-benar saya ketakutan sekali. Nah, oleh karena itu saya hanya minta kepada saudara pengertian ya, saudara. Sebab begini. Kalau saudara mendengar tentang financial freedom, itu setiap orang punya pemikiran yang beda-beda, ya, sangat berbeda satu terhadap yang lain. Nah, ada yang begini, ada yang begini, wah ini mau apa ya, ini mau apa ya. Mungkin ada juga yang punya pemikiran, saya harap di sini tidak ada. Ya. Mungkin ada yang berpikir gini, Ibu Nani itu macam-macam aja. Mungkin ya, saya kira di sini nggak ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Mungkin mengatakan begini,
Awal tahun, semua mendengarkan khotbah saya awal tahun. Dikatakan kegelapan mulai melanda dunia, ya kan? Lalu dikatakan nanti akan banyak musibah, masa kekeringan akan datang. Gitu, ya. Ini kok tiba-tiba Ibu Nani buat seperti ini, seperti orang gara-gara. Gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu, ya. Kalau saudara tanya gitu, saya juga nggak tahu saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang Yahweh yang luar biasa. Dia punya kekuatan, kekuasaan yang melampaui batas akal manusia. Sebab begini, sebelum Tuhan bicara tentang kegelapan, Tuhan bicara bikin pelita. Ingat? Masih ada nggak pelitanya? Ya, masih ada ya. Nah, tujuannya apa? Setiap kali kamu lihat, oh Tuhan, masa kegelapan pun pelitamu tetap menyala buat saya. Ya. Jadi sudah dikasih sesuatu hal penangkalnya. Pada waktu Tuhan katakan kemarau panjang terjadi, nanti akan terjadi seperti ini bla 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 bla. Tiba-tiba Tuhan itu bagikan anggur yang gede-gede, terus ada madunya. Masih ingat? Masih ingat? Siapa yang pada saat itu datang, coba angkat tangan. Aduh sayangnya yang lain gak datang, ketinggalan. Ya. Tapi saya percaya suatu saat saudara akan ikut sama-sama. Ya. Sudah diberikan sesuatu. Nah sekarang ini Tuhan bicara tentang financial freedom. Saya percaya semua orang saat ini sangat membutuhkan yang dinamakan kebebasan dalam keuangan. Ya. Nah apa sih artinya daripada financial freedom? Ini saya lihat di Google, saudara. Ya, ini lihat di Google. Saya bukan orang pinter buat mengerti, ya. Saya ini lihat di Google. Nah, di Google itu mengatakan begini. Financial freedom merujuk itu menjurus, ya. Merujuk itu menyatukan, ya. Pada kondisi keuangan. Pada kondisi keuangan. Jadi karena istilahnya kan finansial itu masalah keuangan. Nah, freedom itu bebas. Jadi merujuk pada kondisi keuangan di mana seseorang itu sudah memiliki tabungan, sudah memiliki tabungan, ya. Sudah memiliki investasi, sudah punya uang kas. Sehingga bisa mencukupi gaya hidupnya. Nah itu seperti definisi antara arti daripada financial freedom. Jadi kalau seseorang dia, nah kita sekarang koreksi diri. Aku ini sudah masuk dalam financial freedom belum? Ya. Aku ini kondisi keuanganku apakah sudah punya tabungan? Nah ini coba dipikir, ya. Tapi nggak usah dijawab di sini, saudara. Ya. Jawab dalam hati aja. Apakah aku punya investasi? Kalau saudara tanya, Bu investasi itu apa? Investasi itu adalah sesuatu perusahaan, ya. Sesuatu usaha, ya. Itu investasi. Ya. Investasi bisa berupa macam-macam, bisa berupa properti, bisa berupa ikut saham, ya, bisa berusaha bersama-sama dengan beberapa orang, itu namanya investasi. Aku menginvestkan, aku menaruh uangku kepada kamu untuk kamu golangkanlah, ya, kamu lakukanlah, nanti kamu bagi-bagi hasil kekayaan atau hasil daripada keuntungan buat saya, itu namanya investasi. Nah sekarang pikir ya, apa aku sudah punya investasi? Saudara minta maaf, saya ini mau menerangkan semua sampai sejelas-jelasnya, sampai supaya orang tua juga ngerti gitu loh, ya. Karena saya mau bagi hidup, ya.
Lalu punya uang kas. Nah, uang kas. Setiap orang pasti punya uang kas. Sebab apa? Ya, mau bayar listrik, ledeng, telepon perlu ada uang kas. Yang dimaksudkan di sini uang kas itu uang kas lebih. Ya, artinya begini. Kita dikasih uang sama suami kita atau usaha kita. Oh, ini sebulan kamu butuhnya berapa? 2 juta misalnya. Nah, kamu dikasih uang 2 juta. 2 juta itu bukan namanya uang kas yang lebih. Uang kas yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang dimaksudkan di sini dengan uang kas itu adalah uang kas lebih. Artinya kamu sudah punya persediaan untuk 1 bulan nih, tapi kamu masih punya uang. Tapi itu bukan merupakan uang tabungan, hanya uang lebih atau uang simpenan aja, bukan tabungan ya, uang simpenan aja. Buat suatu saat kalau kamu pengen apa-apa, wis nggak usah ngomong sama suami, aku punya uang kok buat beli sendiri gitu loh. Artinya uang sendiri itu uang kas yang bisa mencukupi gaya hidup. Beda ya. Kalau kamu dikatakan uang kas yang bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, itu uang kas biasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah uang kas yang bisa mencukupi gaya hidup. Orang gaya hidup itu macam-macam, ya kan? Kalau beli lipstik itu namanya gaya hidup, ya. Beli krim muka itu gaya hidup, ya. Beli bedak sing mahal itu gaya hidup. Beli baju sing bagus itu gaya hidup ya, jadi sampai beli apa saja bisa. Nah, itu namanya kamu sudah bebas ya, sudah dikatakan tidak mengalami masalah dalam bidang keuangan. Nah, sekarang saya mau tanya, kan tidak semua bisa seperti itu, benar enggak? Tapi kalau saya tanya, semua mau enggak? Ya kan, mau kan? Nah, sekarang ini persoalannya ya. Jadi kita harus benar-benar dikatakan mau dulu ya. Nah, ini kejadiannya, saya akan cerita sejarahnya dulu. Kenapa bisa sampai seperti ini ya? Sejarahnya adalah seperti ini, saudara. Suatu saat saya lagi di luar kota waktu itu, di taman memberi kabar, Mami ini ada sesuatu mujizat lagi. Saya bilang ada apa ya? Tuhan sedang mengerjakan apa? Lalu akhirnya dikatakan ini kok kita itu selalu menyediakan buah-buahan di dalam taman. Nah, buah-buahan itu yang di Mahligai tidak boleh diambil. Tapi yang di luaran silahkan ngambil, silahkan bawa pulang dan dimakan. Nah, yang di Mahligai itu karena seringkali mengalami sesuatu mujizat. Ya. Biasanya ada madunya, tapi dikatakan tapi kali ini madunya itu ada emasnya. Masa? Ya. Lalu dipotret, ditunjukin sama saya gini. Saya mulai berdoa sama Tuhan, Engkau mau apa dalam perkara ini? Enggak dijawab, saudara. Berhari-hari saya tanya, enggak dijawab. Ya. Sampai ada beberapa dari anak taman ngomong, Mami saya dapatnya begini. Tuhan akan memberikan kelimpahan, Tuhan akan memberikan masa keemasan, itu dan sebagainya. Saya bilang amin. Ya. Tapi belum klik di hati saya. Ya. Jadi sudah tak aminkan aja apa yang mereka dapatkan. Saya menghormati setiap yang mendapatkan, yang merasakan mendapatkan itu dari Tuhan. Saya tetap menghormati. Saya simpan dalam hati. Saya terus berdoa dan belum dijawab sama Tuhan. Maafkan saya ini orangnya kalau belum klik benar-benar sama Tuhan, saya nggak mau bertindak. Saya nggak mau sembrono. Sebab apa? Saya bawa jemaat orang banyak. Ya. Perkataan yang keluar ini benar-benar harus dapat dipercaya. Saya nggak berani untuk hal itu.
tetap saya gumulkan. Sampai beberapa orang mengatakan Ibu Nani itu lelet katanya ya. Kok lama banget? Ya biarinlah kamu ngomong saya lelet, gak apa-apa. Asal Tuhan gak ngomong saya lelet ya. Apapun yang saudara katakan terhadap diri saya, wis mental lah, saya sudah biasa diomongin orang ya. Jadi saya sudah tetap saya berdoa Tuhan sebenarnya apa gitu. Mungkin ada orang mengatakan ya Bu Nani mungkin gak doanya gak sungguh-sungguh jadi gak dijawab-jawab. Ya terserah ya, pokoknya sayanya terserah lah. Gak apa. Karena Tuhan yang punya mau ya. Kalau Tuhan mau ngomong sama saya dalam sedetik juga bisa. Kalau Tuhan gak mau ngomong, ya setahun juga Tuhan gak mau ngomong. Terus bisa apa sayanya? Saya gak bisa apa-apa. Saya gak punya apa-apa kok. Itulah sebabnya sampai pada suatu saat, saya masih ingat tanggal 22 pada saat itu. Pada saat itu biasa saya itu setiap malam, tengah malam itu selalu dibangunkan Tuhan untuk ke toilet. Ya. Jadi bukan merupakan sesuatu hal yang spektakuler kalau tengah malam saya bangun. Saya bangun, saya ke toilet, kamar mandi. Biasa selesai dari kamar mandi, saya langsung naik tempat tidur, blek tidur, gulingan tidur sayanya ya. Kok gak bisa tidur sayanya? Kelipak sana, kelipak sini, kelipak sana, kelipak sini, terus gitu. Tuhan kok gak bisa tidur sayanya? Nah itu tuh sekitar jam 1 lebih 10 menit. Pada saat saya dibangunkan tuh jam 1 lebih 10 menit. Sampai sekitar jam 2 itu gak bisa tidur sayanya. Nah kok gak bisa tidur ya sayanya? Tapi saya tidak punya pemikiran bahwa Tuhan mau bicara sama saya. Saya sih biasa aja gak bisa tidur ya. Atau ditidur-tidurkan. Sampai saudara, saya mendengar suara financial freedom. Hah, saudara, saya mau kasih tahu ya. Saya orang yang walaupun sarjana tidak pinter bahasa Inggris. Ya, saya ngaku di hadapan saudara. Saya ini sarjana, tapi bahasa Inggrisnya gelepotan. Ya, jadi kalau saya khotbah pun tidak berani khotbah bahasa Inggris, gak bisa. Apalagi tiba-tiba mendengarkan perkataan financial freedom, itu gak ada dalam pikiran saya. Gak pernah kepikir tentang ada perkataan financial freedom. Dan rasanya saya belum pernah mendengarkan khotbah. Mungkin sudah banyak yang khotbah tentang financial freedom ya. Tapi saya kok belum pernah dengarkan khotbah tentang financial freedom. Jadi itu masih asing buat saya. Nah saat saya itu mendengar perkataan ini, saya jadi melek. Financial freedom, apa ya Tuhan? Ini apalagi yang kok mau bicara sama saya? Nak bangun. Oh ya Tuhan. Nah, saya bangun, saya duduk. Tapi ini financial freedom itu terngiang-ngiang terus. Financial freedom, financial freedom. Tuhan belum ngomong apa yang lain, tapi ini financial freedom. Tuhan, saya bilang, permisi ya, aku tak buka Google. Aku pengen tahu itu apa sih sebenarnya. Jadi akhirnya saya buat Google. Nah itu tadi yang ada di situ tadi, itu hasil daripada pembukaan saya Google tanggal 22 kemarin. Nah sesudah itu, oh ya. Terus saya bilang, Tuhan, aku tuh takut. Buat ini seperti ini tuh aku takut. Tuhan ngomong, kenapa kamu takut? Takut Tuhan. Ini gak main-main loh. Aku takut. Terus Tuhan katakan, katanya kamu itu minta jawaban kenapa aku itu ngasih madu sama emas di sana. Iya, ya ini jawabannya. Oh, jadi madu itu adalah suatu manifestasi yang engkau kasih tahu bahwa engkau akan membuat financial freedom, gitu tak Tuhan?
Iya, ya itulah namanya madu financial freedom. Ya, sudah bagus sekali, bagus. Tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan berikan. Nah, selesai itu saya bilang, Tuhan, saya takut. Saya terus terang ngomong, saya takut Tuhan. Untuk membuat seminar maupun khotbah tentang ini, aku takut Tuhan, aku takut. Terus terang saya selalu katakan. Lalu Tuhan katakan gini, yang bikin kamu takut apa? Ya takut sayanya, karena ini tuh sensitif banget. Lalu Tuhan katakan, nak, kamu tahu nggak sih kenapa aku suruh kamu untuk membuat ini? Saya bilang saya nggak tahu. Karena kamu sudah ngalami. Oh, apa saya ngalami? Iya. Kamu itu sudah praktek, tapi kamu nggak pernah teori. Kamu sudah melakukan segala sesuatu, sehingga kamu saat ini itu sudah mengalami apa yang dinamakan dengan financial freedom. Oh, saya diam. Nah, saya diam, lalu kan merenung. Financial freedom, katanya itu apa tadi? Ini ya. Menunjuk pada kondisi keuangan di mana seseorang mempunyai tabungan. Kamu punya tabungan enggak? Punya. Kamu punya investasi enggak? Punya. Kamu punya uang kas yang bisa mencukupi gaya hidup enggak? Punya. Berarti kamu sudah masuk di dalam financial freedom. Oh Tuhan, saya jujur di hadapan saudara. Semua anugerah Tuhan. Kalau dikatakan, apa kamu punya tabungan? Punya. Punya investasi? Punya. Punya uang kas yang bisa mencukupi gaya hidup saya? Punya. Berarti kamu itu sudah financial freedom. Jadi kamu mau ditakutkan apa lagi? Oh ya Tuhan. Tapi beri aku kemampuan, beri aku ajaran ini, aku nggak tahu caranya bagaimana. Nah dari situ Tuhan mulai ngajar saya. Ngajar saya. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara saat ini bukan rekayasa saya. Bukan kepinginnya saya. Ya. Karena saya tidak kepingin untuk membuat seminar maupun khotbah tentang hal ini. Ini saya hanya sebagai saluran yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara merasakan ini dari Tuhan dan aku mau menangkap semuanya dari Tuhan, aku mau menjalankan semua dari Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan berikan kepada saya terimpartasi dalam hidup saudara. Itu sungguh saya mau sampaikan kepada saudara. Saya sangat merindukan kebebasan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara semuanya akan mengalami kebebasan. Ya. Kita akan mulai. Jadi yang pertama, kalau ada sesuatu yang akan terjadi, selalu didasari atas firman Tuhan. Ini harus masuk dalam hati saudara ya. Harus didasari firman Tuhan. Saat ini saya berdiri di tempat ini, saya mau menyampaikan sesuatu, itu pun berdasarkan harus ada dasar firman Tuhan. Karena saya mendapatkan sesuatu, karena firman itu bisa juga dari Alkitab, dari apa saja. Dan saat ini saya mendapatkan dari Tuhan, itu dasarnya kenapa saya berani untuk melangkah pada hari ini ya. Nah saudara, kita tahu bahwa pada awal pertama kali dunia dijadikan, digalang kembali. Dikatakan dunia itu penuh dengan gulab gulita. Ya kan? Dikatakan waktu bumi belum terbentuk, kosong, gelap gulita. Lalu dikatakan roh Allah melayang, terjadi mujizat. Karena ada Yahweh yang berfirman. Nah saudara, saat ini
keadaan perekonomian kamu itu sedang gelap gulita. Ya. Seperti yang dikatakan bumi ini belum dibentuk, belum bisa. Ya. Kerja ini mentok, rasanya itu kurang terus. Dari dulu aku kok kurang terus. Gak pernah cukup. Nah itu namanya berbentuk kosong gelap gulita. Nah, lalu hari ini ada sesuatu yang Tuhan beritakan, yaitu firman. Ya. Jadi kita tahu harus ada firman. Nah, sesudah ada firman, kita akan baca dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, pada saat ada firman, jadi. Ini masukkan dalam pikiran saudara. Kalau saudara percaya ada firman, pasti jadi. Itu harus ada iman dalam hidup saudara. Ya. Saat ini memang kehidupan keluargaku seperti ini. Terutama keadaan ekonomiku. Ya, jatuh bangun. Usaha ini gagal. Ya. Tapi hari ini aku mendengar firman. Ya. Saudara, kalau kita lihat, jadi yang dinamakan dengan terang itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Financial freedom itu untuk siapa? Ya. Saya boleh tanya sama Tuhan, Tuhan, financial freedom itu untuk saya tah? Enggak, kamu sudah. Untuk setiap anak-anak Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan. Setiap orang yang merindukan akan pertolongan Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kriterianya apa? Apa yang harus kita lakukan? Saya harap saudara itu perhatikan sungguh-sungguh ya. Supaya jangan sampai saudara itu nanti miss akhirnya. Karena ada beberapa yang harus dicatat nantinya ya. Kita masuk di dalam janji Tuhan. Firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 21. Dikatakan begini. Pendudukmu semua orang-orang benar. Jadi arti yang pertama kali adalah siapakah yang bisa dipercaya, siapakah yang akan menerima semuanya itu adalah orang yang benar. Nah sekarang saudara mulai bingung. Tapi aku belum jadi orang benar tuh Bu. Jangan ngomong kamu belum jadi orang benar. Memang tidak ada orang yang benar. Di dalam Kristus Yesus kamu dibenarkan. Ya. Jadi engkau adalah orang yang benar. Ya. Dikatakan yang memiliki negeri untuk selama-lamanya. Siapa yang mempunyai negeri itu selama-lamanya? Saudara dan saya. Negeri Indonesia, negeri mana-mana, negeri di dalam dunia itu tidak bisa selama-lamanya. Betul nggak? Saudara ada di Indonesia ini kan? Kalau sudah mati ninggalkan Indonesia enggak? Mana negeri yang selama-lamanya? Kerajaan mana? Kerajaan? Saudara ini warga negara surga. Begitu saudara terima Yesus sebagai juru selamat, saudara langsung dicatat menjadi warga negara untuk selama-lamanya di kerajaan surga. Ini kamu pegang. Yesaya 60 ayat 21. Tuhan, aku orang benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan.
Dan aku ini memiliki negeri untuk selama-lamanya. Memiliki negeri untuk selama-lamanya. Ya. Ingat ya, masukkan ya. Dan saya sebagai cangkokan yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Ayo masukin dalam pikiran ya, sampai kamu bisa ngerti maksudnya ya. Ayo sekali lagi ya. Saya sebagai penduduk, orang apa? Orang benar. Karena saya adalah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Berhak memiliki negeri selama-lamanya, yaitu kerajaan surga. Saya itu dicangkokkan loh, ditanam, dicangkokkan supaya untuk memperlihatkan keagungannya Tuhan. Amin. Ya. Coba kita baca dalam The Message lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Ini nyatakannya. Semua orang, saudara orang kan, termasuk saudara saya ini orang nih ya. Anda akan hidup benar dan baik. Dan mempunyai kepemilikan permanen atas tanah. Kamu akan mendapatkan permanen pemilikan tanah. Ya. Di surga dan di bumi. Percaya yang belum punya rumah, waktunya tiba kalian punya rumah. Ya. Kita ini dikatakan tunas hijau yang Tuhan tanam, ditanam dengan tanganku sendiri, kata Tuhan. Aku ini tunas muda yang ditanam oleh tangannya Tuhan sendiri untuk menunjukkan kemuliaannya. Ajaib enggak sih? Ajaib enggak? Ya. Ingat loh, ini sangat ajaib. Ya. Ini sangat ajaib. Mau kita declare? Maju, ayo bangkit berdiri ya, kita declare ya. Itu tak tulis di situ ya, enggak dia declare-nya ya. Saya declare begini. Ikutin saya aja ya. Inilah janji Tuhan kepada saya. Oleh karena itu saya berkata, akulah tunas hijau yang ditanam di taman Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Ya. Ingat ya, ini janji Tuhan dalam Yesaya 60. Lalu janji yang kedua. Ya. Kita baca di dalam janji tentang Yohanes 10 ayat 10. Saudara, ini ayat-ayat juga Tuhan kasih. Kamu baca ini, kamu baca ini, kamu baca ini. Jadi ini semuanya itu saya dapat dan saya tinggal nyatet saja. Ya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya hidup dalam kelimpahan. Terus terjemahan dari The Message lebih jelas lagi. Dikatakan begini, aku datang agar mereka bisa memiliki hidup yang nyata dan kekal. Nyata dan kekal. Nyata itu hidup di dunia, kekal hidup di surga. Ngerti enggak? Ya. Terjemahan bahasa The Message ini, aku datang itu untuk kalian semuanya, untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya itu bisa memiliki hidup yang nyata, bisa dilihat orang. Oh, kamu tuh anak Tuhan, diberkati. Ya. Yang nyata bisa dilihat, bisa jadi contoh. Dan kekal untuk selama-lamanya. Nah, lihat, hidup yang lebih
dan lebih baik. Lebih dan lebih baik dari yang pernah kamu impikan. Ya, ini arti daripada Yohanes 10 ayat 10. Kamu mimpikan sepeda dapat motor. Itu kan lebih dari yang kamu impikan, benar nggak? Kamu pengen rumah tipe 45 dapat rumah gede. Itu namanya lebih daripada yang aku impikan. Saudara, lebih dari satu yang diimpikan tuh saya mau kesaksian. Suatu saat saya pindah ke kota ini dan saya tinggal di satu rumah ukuran 164, kurang lebih 164. Rumahnya di Jalan Bima, sekarang dibeli sama Pak Jimmy itu. Ya. Nah, sekarang masih ditempati sama anaknya Pak Jimmy. Nah, rumah kecil 164. Nah, saat saya menikah, saya tinggal di situ. Saya itu sudah nyaman tinggal di situ, saudara. Sungguh nyaman, enak, kamarnya 3. Saya sudah senang. Hidup saya diberkati Tuhan, sudah senang. Cukup buat saya. Saya bilang cukup Tuhan, aku punya rumah ini aja sudah cukup, kamsia sama Engkau. Sungguh. Nah, tapi yang jadi masalah adalah Tuhan suruh bikin persekutuan. Nah, persekutuan diadakan di rumah itu, di Jalan Bima itu. Dari orang 7 sampai akhirnya orang 30. Sesek gak cukup. Wis sesek aja, nggak bisa, nggak ada tempat sampai di kamar-kamar gitu ya, nggak ada. Nah, saya doa, Tuhan, kalau buat saya bilang, saya cukup punya rumah segini cukup. Tapi aku jaluk minta rumah persekutuan aja, buat persekutuan aja. Dan singkat cerita, Tuhan tidak kasih rumah persekutuan. Saya dikasih rumah gede dan rumah persekutuan, yaitu yang di Jalan Kesabi. Nah, jadi saya jadi koster, ya, lumayan kan? Ada persekutuan, saya boleh tinggal di situ, wah luar biasa. Ini yang dinamakan engkau akan hidup lebih dan lebih baik dari pernah yang engkau impikan. Saya nggak ngimpikan apa-apa, Tuhan kasih lebih. Nah, terus ada masalah lagi di rumah saya karena terlalu banyak, ada 400 orang yang ikut persekutuan. Jadi akhirnya gak boleh lagi. Tuhan minta tempat persekutuan. Saya nggak pernah nyangka Tuhan kasih tempat itu. Tuhan anugerahkan luar biasa. Ini contoh ya daripada dikasih lebih daripada apa yang kita rindukan. Nah, ini janji-janji tentang financial freedom. Ya. Jadi kita tahu bahwa 2 janji ini kita pegang. Ya, 2 janji ini kita pegang. Nah, terus ya, setiap orang pengen kan, tapi kenapa sih kok banyak yang nggak dapat? Ya ini karena cinta uang. Nah, kalau saya mau tanya, Bu, kerja tuh boleh enggak? Sangat boleh. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu enggak kerja jangan makan. Betul? Harus kerja. Kerjanya gimana, Bu? All out. Kerja harus sungguh-sungguh. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang. Nah, kenapa? Kenapa kok orang bisa cinta uang itu? Yang tidak boleh itu cinta uang. Yang tidak boleh itu tamak. Ya, ngerti ya tamak ya? Tamak itu pengen cepat kaya. Apa saja dihalalkan. Yang bikin cepat kaya. Itu yang tidak boleh. Kalau kaya sangat boleh. Bu, punya mobil bagus boleh enggak? Sangat boleh.
Tuhan senang kalau kamu punya mobil bagus. Bu, punya baju bagus boleh enggak? Boleh. Bu, punya rumah bagus boleh enggak? Boleh. Itu anugerah Tuhan. Yang tidak boleh apa? Cinta uang. Bu, punya tabungan boleh enggak? Boleh. Bu, punya uang banyak boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Cinta sama uangnya. Itu yang enggak boleh. Nah, sekarang kita akan bahas yang dinamakan cinta uang mata duitan itu kayak apa? Apa matane duit-duit melulu? Enggak, maksudnya begini nih saudara. Ya. Uang lebih dari segala-galanya. Uang, kalau kamu seneng uang lebih dari segala-galanya, itu namanya cinta uang. Contoh, saudara ini janjian nih sama orang untuk bisnis. Ya, tahu, wah ini tak hitung-hitung menghasilkan luar biasa banget. Terus orangnya ngomong gini, tapi saya bisanya hari ini jam 7 Pak, sore malam. Waduh, anak persekutuan sih. Gimana ya kalau jam 9? Oh, enggak bisa. Besok gimana? Enggak bisa. Bisa hari ini. Nah, sudah mikir, hari persekutuan sekarang itu anak streaming. Ya, nanti malam aku bisa streaming maning. Ini kesempatan. Tuhan ampuni saya. Kesempatan itu. Enggak persekutuan. Nah, itu namanya cinta uang. Ya, lebih dari Tuhan. Nah, yang itu yang enggak boleh. Makanya pada saat kamu ketemu, ternyata itu yang namanya berkatnya ada sayapnya, brar, terbang. Loh, kok terbang Tuhan? Ya iya, wong kamunya cinta uang. Belum bisa dipercaya nak kamunya. Jadi berkatnya enggak tak kasih. Jadi kenapa banyak sekali kita itu berkat-berkat suka terbang? Koreksi diri. Karena kita cinta uang lebih daripada Tuhan. Ya, kita akan belajar hari ini tentang Filipus. Ya. Pada saat Tuhan melakukan sesuatu mujizat tentang 5 roti 2 ikan, ya. Filipus itu punya hitung-hitungan. Gak usah kasih makan lah, 200 dinar. Gak cukup nanti uangnya. Ya. Udah, gak usah dikasih makan. Loh, saudara, kadang-kadang di persekutuan juga gitu. Ini ada mau persekutuan, mau kasih makan gak Bu Nani? Kasih makan lah. Biayanya gede loh. Gitu. Suka, masih ada yang begitu. Kalau kita lagi ada acara gede gitu ya. Kasih makan gak? Roti aja, roti. Gitu ya. Nah, masih hitung-hitungan. Ya, saya bilang jangan begitulah ya. Belajar untuk menjadi berkat ya. Nah, kalau kita melihat akan semua itu masih ada hitung-hitungan. Contoh lain. Ya. Kita kadang-kadang itu mengorbankan yang namanya integritas. Integritas apa? Di situ tadi diterangkan. Ya, integritas itu kejujuran, hati yang benar-benar, ya, sifat yang sungguh-sungguh yang Tuhan mau. Itu dikorbankan. Wis nama baik nggak usah, yang penting cepat dapat uang. Ya, tidak punya ketulusan hati, sudah mulai nyerempet-nyerempet, tidak bisa dipercaya, itu dikorbankan semua. Hanya demi apa? Uang. Nah itu yang begitu Tuhan ngomong belum lulus nak kamunya, belum lulus. Jadi tidak dikasih kepercayaan uang yang banyak, ya, belum lulus. Nah, banyak lagi yang terjadi. Contoh lagi. Ini terjadi benar-benar saya melihat kenyataan.
Ada seorang pengusaha, ya, dia tokonya laris luar biasa, dagangnya luar biasa, pinter banget. Nah, suatu saat dia dijadikan, karena dia omsetnya banyak, jadikan keagenan dari sesuatu produk kayak anggur dicampur sama jahe sama apa ya namanya, pokoknya begitulah namanya itu apa, nanti dulu saya lihat itu, anggur dicampur sama beras kencur. Ini kejadian sungguh-sungguh. Anggur dicampur beras kencur, nggak tahu bagaimana itu larisnya luar biasa, sangat laris. Omsetnya besar, dia untungnya juga udah cukup besar. Lalu dia lama-lama, nah ini loh tamak, mulai tamaknya ya. Wah, menguntungkan mereka semua ya. Aku mau bikin aja lah. Loh, bikin boleh enggak? Boleh. Buat persaingan boleh enggak? Boleh. Tapi harus yang jujur dan benar. Pegang integritas. Ini anak tidak lakukan hal itu. Lalu dia mulai dibuat sedemikian rupa, dicampur ini, dicampur itu, dicampur juga sama barangnya orang yang dia beli itu, sedemikian rupa sampai dia bisa membuat anggur campur beras kencur yang istimewa, lebih enak daripada yang punya dia beli. Waduh, terus apa yang terjadi? Dia tidak pakai merek sendiri, pakai mereknya dia, lalu bikin tiruan, ngecap sendiri. Ya, dia ngomong, kalau yang ini nomor 1, dia bilang, ini nomor 1. Dicoba, memang betul. Jadi barangnya dia lebih bisa maju, ya, dapat uangnya jauh lebih banyak daripada yang punya mereka. Nah si agen ini ngerasa, biasanya ngambil banyak kok sekarang ngambil sedikit. Ya kan kerasa itu pengusaha. Ya, ditanya, kenapa sih? Ya lagi turun omsetnya. Bohong ya, tapi dia untungnya banyak. Wah wis sampai punya beli macam-macam, beli properti, beli apa, wis pokoknya luar biasa lah. Sekian tahun kemudian dicek, ternyata dia lakukan pemalsuan. Tangkap polisi, masuk penjara. Hasil daripada tamak. Jadi kalau saudara tanya, boleh enggak sih Bu? Untuk misalnya saya lihat produknya si A. Misalnya contohlah, ayam pencet. Kamu bikin ayam pencet boleh enggak? Ya boleh. Ya kan? Masa ayam penyet, kamunya bikin ayam penyet gak boleh. Cuman kamunya tuh harus tahu caranya, yang pinter gitu loh ya. Misalnya ayam pencet sambal mata, ya. Ini ayam cobek gitu kan. Jadi yang rada beda, yang pinter minta hikmat Tuhan. Nah harus seperti itu. Nah dia tanya, Bu boleh enggak? Boleh. Bikin pabrik boleh enggak? Boleh. Harusnya dia begini. Dia bikin pabrik home industry, ya. Lalu bikin izin dulu. Sesudah bikin izin dan dia ngerasa itu lebih bagus, bikin cap sendiri. Mirip boleh, boleh enggak Bu mirip? Boleh mirip, boleh. Itu namanya cerdik. Ya. Loh, sungguh mirip boleh enggak? Mirip boleh, tapi enggak boleh plek niru. Ya, mirip boleh. Ya. Jadi sesudah itu apa yang dilakukan? Kamu pergi ke Jakarta, dipatenkan. Saya punya paten ini, merek saya. Jual, enggak apa-apa. Dia mau misalnya mau ngesu kita, apa? Mau midanakan kita, enggak bisa. Aku punya izin, aku sah. Orang kerja perlu cerdik. Cepet kaya, pengen kaya, boleh. Asal jangan berbuat dosa. Jangan tamak.
Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau tidak tamak, Tuhan akan memberkati. Dikatakan, kue lulus nak, tak cangkokkan kamu, tak tanam sendiri. Dan kau akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Nah, sekarang. Yang ketiga, mempunyai keterikatan dengan uang. Apa yang dimaksud dengan mempunyai keterikatan dengan uang? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Matius 6 ayat 21. Karena itu di mana ada hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini namanya terikat sama uang. Satu saat ada orang begini, gak persekutuan, rumahnya gak ada orang. Mau apa? Mau pergi mana? Gak bisa ditinggal. Kenapa? Rumahnya gak ada yang nungguin. Terikat banget. Lu ada yang terikat sama anjing? Ayo jujur siapa ya? Kenapa gak bisa? Loh, suami saya dulu terikat sama burung. Ya, kalau kita ini sudah mulai Juni, Juli itu kan suka kita pergi keluarga. Ayolah Pak, lu bilang gini. Sing mangan sopo? Burungnya pirang-pirang tuh. Sangat terikat kepada burung, saudara. Ya. Nah ini terikat yang ini tidak hanya uang, terikat sama burung, terikat sama binatang-binatang. Ayo lepasin. Ya. Tapi jangan cara seperti teman saya. Teman saya ini super luar biasa. Dia mau ninggal anjingnya seminggu. Dia ngasih makan seminggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua dikasih roti. Ditinggal, yo mati akhirnya. Yang namanya anjing, makan ya sekali ya, 7-7-nya dimakan. Ya. Jangan seperti itu saudara, harus punya hikmat ya kan. Ya kalau mau pergi ya sudahlah, titipkan ke dokter hewan tak apa gitu. Buang duit, ya semuanya juga pakai duit. Harus benar-benar kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Pokoknya jangan terikat, karena di mana ada hartamu di situ hatimu berada. Ya. Sampai nggak mau pergi karena takut kejadian ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ini perumpamaan yang Tuhan berikan yang sangat luar biasa. Seorang dari banyak orang itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. No, warisan ini namanya keterikatan sama uang. Warisan itu bahaya banget, sangat bahaya saudara, sangat bahaya yang namanya warisan. Ya. Saya notaris, ngurusin warisan tuh banyak. Yang namanya orang bertengkar satu sama yang lain banyak. Kakak sama adik, pukul-pukulan, golok-golokan di kantor saya. Itu saya ngalami saudara. Hanya perkara apa? Pembagian warisan. Ya. Suatu saat mau dibagikan warisannya, saya tidak tahu kalau adiknya itu bawa golok saudara. Ya. Sudah duduk-duduk di sini semuanya. Jadi saya bilang, yuk ini dibagi pengennya di mana. Nanti saya akan jadi penengah lah, pengennya gimana. Tiba-tiba kokonya tuh baru ngomong, ini Bu rencananya, baru ngomong gitu. Tiba-tiba adiknya bawa golok, saya juga nggak tahu dia bawa. Itu kakaknya mau digolok saudara. Saya bilang, Pak ini kantor Pak, saya bilang, ambil goloknya turunin. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Bapak ini kan masih sedaging satu perut di ibu. Saya bilang gitu. Yuk hormati saya ya Pak. Itu karena apa? Uang. Betul-betul ini karena warisan. Nah ini ada orang yang ngomong begitu. Ceritanya begini ya.
Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Betul saudara. Ya. Betul. Kita gak bisa bergantung kepada kekayaan. Semua yang di dalam dunia itu tidak dibawa pulang. Jadi jangan sampai terikat. Ya. Misalnya kamu punya mobil, ya kan? Ya perlu dibersihin, ya iya toh. Tapi kalau sampai bilang, jangan makan di dalam mobil saya. Itu wis terikat. Sungguh. Ya. Ini mobil baru. Buat saya mobil baru, mobil lama, yang penting mobil bisa dinaikin, oke lah. Ya. Saya makan di mobil, anak-anak saya, Freddy, Sophie gak pernah ngomel. Ya mungkin takut. Ya, saya makan setiap pagi, saya kan suka makan roti baglen. Begitu digigit, rontok semuanya. Ya kan, roti baglen itu digigit kan, seret, rontok semuanya. Wah rontok, saya bilang gitu. Mobil anyar. Saya pikir nggak apa-apa lah. Saya cuma ngomong, nanti dibersihin ya. Cuma begitu aja sudah. Jangan terikat dengan segala sesuatu. Ya. Belajar saudara. Itu tidak dibawa pulang. Jangan terikat pada harta. Itu tidak dibawa pulang. Ya. Tidak dibawa pulang. Terus apalagi yang tidak dibawa pulang? Sakit hati. Ya. Kamu kesinggung. Ya. Buang itu kan enggak tak bawa pulang ke surga. Ngapain? Disimpan-simpan. Ya kan? Jangan. Ya. Lepaskan semua. Nah ini ceritanya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, ini kaya ya, kaya. Ini dia sudah financial freedom. Tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya luar biasa kayak Ishak. Ia bertanya dalam hatinya. Nah, ini mulai bernostalgia. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Boleh enggak? Boleh. Ya. Ia bertanya dalam hatinya. Terus inilah yang akan aku perbuat. Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Ini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan minumlah dan bersenang-senanglah. Nah ini yang tidak baik. Ya. Kalau nimbun barang boleh aja. Motivasi kamu apa? Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kaya di hadapan Tuhan? Jadi berkat. Jadilah berkat. Di mana Tuhan taruh, jadilah berkat. Maka engkau akan lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Percaya, Tuhan akan menambah-nambahi hidup saudara. Kalau saudara mau jadi berkat untuk orang lain. Amin. Nah, ya. Kita contoh yang kedua tentang Nabal. Ya. Semua tahu kan? Nabal itu dikatakan istrinya Abigail, perempuan bijak dan cantik,
Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Sekalipun dia keturunan Kaleb. Kaleb itu yang menikmati Hebron. Menikmati Hebron Kaleb itu. Tapi keturunannya tidak bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya. Dia untuk dirinya akhirnya mati. Siapa yang menikmati hartanya? Daud. Ya jadi istrinya Nabi Gael sih. Numpang dompleng, enak. Siapa yang menikmati? Daud. Jadi belajar ya, jangan terlalu pelit, saudara. Nah, saya mau tutup sebelumnya ini dengan satu kesaksian hidup saya. Ya. Saya pada saat di kota ini, ya, hidupnya saya biasa-biasa saja. Sampai akhirnya saya menjadi notaris. Ya biasa-biasa saja. Cuman saya merasakan waktu saya jadi notaris, Tuhan selalu buka jalan. Sampai suatu saat, saudara, ada seorang pengusaha yang tiba-tiba datang ke kantor saya dengan membawa setumpuk sertifikat. Kira-kira tumpukannya segini. Terus dia bilang begini, Bu, saya datang ke sini, ini sertifikat sudah hampir habis. Jadi minta tolong diperpanjang, hak guna bangunannya diperpanjang, semuanya Bu. Saya pikir itu orang kaya pisan ya. Terus dia bilang gini, Bu mau tahu sejarahnya kenapa ini ada di tangan saya? Oh ya mau Pak. Ini punyanya orang yang terkaya di kota Cirebon. Oh namanya Go Jinwat. Oh ya Pak, ya saya pernah dengar Pak itu. Orang Cina terkaya di kota Cirebon. Oh ya ya. Tanahnya seluruh Cirebon Bu tanahnya. Oh iya Pak, iya. Kaya banget. Meninggal. Jadi hartanya dibagi-bagi. Sebagian diserahkan kepada kami. Oh begitu ya Pak. Ya. Terus akhirnya dalam relatif singkat saya itu dapat uang banyak saudara. Karena otomatis perpanjangan itu saya dapat duit banyak. Ya. Untuk cari duit aduh gampang sekali. Bener-bener diberkatilah. Satu saat saya bilang, Pak, kok bisa begini gimana? Oh itu orang kaya Bu, tapi pelitnya, aduh bilang minta ampun. Masa Pak? Dia tidak bisa menikmati seperti yang dikatakan di dalam Yohanes tadi ya. Kamu akan menikmati ya kan? Coba ditayangkan tadi yang Yohanes 2:10 yang pakai the message. Ya. Aku datang agar mereka bisa memiliki hidup yang nyata dan kekal. Nyata di dunia dan di akhirat. Dia gak bisa begitu saudara. Ya. Saking pelitnya sampai begini. Itu duitnya banyak saudara. Tanahnya banyak saudara. Tapi apa yang dikatakan dia itu terlalu pelit. Tidak bisa menikmati apa yang dinamakan nyata dan kekal. Suatu saat dia itu pergi ke toko beli roti. Kalau orang tua kan sukanya roti Maria. Tahu kan roti Maria regal itu. Tapi zaman itu gak tahu ada regal gak tahu enggak. Pokoknya dia beli roti yang ngomong yang beli tahu ini orang terkaya di Cirebon. Jadi dia ngomong, cek mau beli yang kalengan cek. Bisa disimpan, enggak mau. Oh, cek belinya yang mana? Yang kiloan aja. Kenapa cek? Gitu. Ya Pak sama aja yang kiloan jangan itu. Kiloan kan lebih murah dari kalengan. Ya bener sih. Ya hemat hemat. Ya sudah kan. Pakai ini. Terus yang aman. Kalau yang rontokan, yang potel-potel tuh, yang diputus-putus tuh, yang sudah ada utuh, harganya berapa? Oh ini separuh harga cek. Ya cek jangan beli yang inilah gitu. Kenapa aku gak boleh beli yang itu? Ya gak pantas cek tuh beli yang ini saja. Loh saya mau tanya.
itu roti mari. Makannya kan dimasukkan mulut. Remuk ora? Ya remuk. Pada baik. Saudara, sampai sebegitu. Saya diceritain sampai melongo. Sing bener sih Pak, betul. Saking begitu. Sampai seperti itu pelitnya. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, nikmati tidak dibawa. Yang menikmati siapa? Salah satunya saya. Tuh. Rumah saya ke Sambi itu beli sama bapak ini. Bekas milik dia. Saudara, jangan terlalu pelit. Ya. Jadilah berkat untuk orang lain. Kamu akan diberkati. Amin. Jangan terikat dan jangan terikat. Ya, contoh ya. Nah, sekarang hal-hal yang harus dipersiapkan kalau bisa nanti di saat itu dipotret ya. Kalau enggak nanti minta sama multimedia ya. Sebab ini penting. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Yang pertama, melepaskan diri dari cinta uang, tamak, dan keterikatan. Ya, ini cinta uang, tamak, dan terikat. Ya, ini yang harus dilepaskan. Ini yang harus dilepaskan untuk selama masa di mana kita mencapai nanti tanggal 19 September. Ya. Sepanjang ini sampai 19 September kamu harus melepaskan diri dari ini. PR ini untuk mengawal janji. Mengawal janji. Cinta uang, tamak, terikat sama uang. Ini harus hilang ya. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan cara memerangi kelemahan yang di atas. Memerangi kelemahan yang di atas, yaitu memerangi cinta uang. Diperangi ya. Tiap hari diperangi cinta uang, diperangi tamaknya, diperangi terikat sama uang. Tiap hari ya. Lalu doa puasa. Ya, doa puasa. Saya minta saudara kalau mau masuk dalam terobosan ikuti ya. Ikuti ini. Harus doa puasa. Puasanya mulai dari 7 Agustus sampai 17 September. Ya. 7 Agustus sampai 18 September. 17 September. Ya, sampai 17 September ya. Dicatat ya. Bagaimana puasanya? Nah, tak kasih beberapa pilihan ya. Puasa itu boleh setengah hari ya. Cara puasa nih ya. Untuk usia 16 tahun ke atas sampai 60 tahun ya. Puasanya setengah hari. Boleh minum air putih ya. Jangan kalau air nanti minum kaldu sop. Ya, usia 16 tahun ke atas sampai 60 tahun puasanya setengah hari, boleh minum hanya air putih ya, mulai dari jam 9 malam sampai jam 1 siang ya. Ya, jam 9 malam sampai besoknya jam 1 siang. Usia 20 sampai 60 tahun puasa dari jam 9 pagi boleh sampai jam 6 sore hanya minum air putih. Jadi boleh ngambil yang satu atau boleh ngambil yang dua. Di atas 60 tahun bebas tidak puasa. Tapi kalau mau puasa boleh untuk memerangi kelemahan-kelemahan dalam ikatan-ikatan
hidup saudara dan saya. Ya. Ini Tuhan yang ngomong loh, bukan saya. Saya bilang kok kenapa ya Tuhan umur 60 kok dibebaskan? Cukup nak, sebab banyak metabolisme orang tua yang umur 60 itu. Dan yang kedua, biasanya orang umur 60 wis ora kerja. Wis ora butuh terobosan. Nah, ya toh, ndak butuh terobosan. Sing butuh iku umur 20 sampai 60 tahun masih kerja. Nah, buat orang tua, supportlah anak-anakmu dengan doa supaya mereka mengalami terobosan. Ya, jelas ya. Nah, nanti bisa minta sama ini yang mau dipotret boleh. Nah, sekarang pokok doa. Setiap hari selidiki diri tiap hari. Apa yang jadi ikatan, minta ampun. Minta dicabut dan siap terima didikan. Misalnya contohnya cinta uang, terikat sama pekerjaan sampai hukoloi, ya. Rasanya kaki jadi kepala jadi kaki, kerjanya jungkir balik. Nah, yang begitu, Tuhan aku lepaskan aku dari perkara yang seperti ini, ya. Terus yang kedua, doa peperangan. Apa yang diperangi? Roh kemiskinan. Kamu harus mematahkan roh kemiskinan. Ya. Kutuk keturunan itu harus dipatahkan. Ya. Dipatahkan kutuk keturunan tentang kemiskinan. Sebab biasanya orang tuanya miskin, anaknya bisa kena kutuk kemiskinan. Ya. Itu harus dipatahkan. Terus saya kasih contohnya untuk peperangan untuk roh kegagalan ini, ya. Cuman tidak harus seperti itu, ya. Tidak harus seperti itu, ya. Cuman ini garis besarnya aja. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas ilahi, aku patahkan, aku hancurkan roh kutuk nenek moyang tentang kegagalan usaha, kegagalan dalam berbagai bidang usaha. Semua yang sudah di depan mata bisa gagal yang terjadi dalam diriku. Hidupku milik Kristus. Tuhan Yesus datang agar aku bisa memiliki hidup yang nyata dan kekal. Hidup yang lebih baik daripada yang pernah aku impikan. Nah, ini cuma salah satunya. Kamu boleh cerita sendiri, membuat suatu deklarasi sendiri, ya. Jelas ya. Nah, sekarang yang ketiga, kita bisa katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas ilahi, aku patahkan, aku hancurkan roh yang selalu berdagang sama Tuhan, selalu melakukan perhitungan dengan Tuhan. Itu harus begitu ya. Kita minta jangan dagangan sama Tuhan, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Ini sih cuman garis besarnya saja. Kalau orang Mahanaim lebih pintar buat deklarasi lebih luar biasa, ya. Boleh ditambahi, ini cuman garis besarnya saja, ya. Boleh ditambahi sampai jelimet, boleh. Untuk memerangi hidup saudara, ya. Puasanya 7 Agustus sampai 17 September. Nah, kemarin tadi Ibu Iin ngomong begini sama saya. Bu Nani, itu kalau mau bagi itu Rosasana. Sudahlah gabungan aja, jangan orang Sion saja. Jadi maksudnya piye to, Bu? Gawe bahtera wae. Wes kabeh pengen kumpul ning kene. Semua suruh kumpul di sini. Saya bilang sepakat. Ya. Jadi nanti tanggal 19 September itu acara bahtera untuk membagi yang namanya madu yang bercampur dengan emas. Itu glitternya luar biasa.
cuman saya berdoa, saudara harus dukung doa supaya cukup. Sebab itu hasilnya dari surga. Kalau tidak cukup bagaimana? Ya, minta sama Tuhan. Tuhan cukupkan segala-galanya. Ya. Saya mau tanya, wes jelas burung ini loh. Hah? Sudah jelas? Nangkep? Nah, mulai nanti mintalah kepada Multi kira-kiranya apa pokok-pokok doa. Pokok doa boleh ditambah. Pokok doa boleh ditambah. Ini cuma sekedar gambaran saja, ya. Yuk kita saat ini masuk dalam perjamuan kudus.